Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Linur Furkon akan menjelaskan tentang cara kerja bank syariah. Ada dua pokok bahasan yang akan disampaikan dalam video kali ini. Yang pertama ada penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Ini ada ilustrasi singkat mengenai penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Cara bank syariah menghimpun dana. Yang pertama itu ada nasabah atau simpanan, yang kedua itu ada pemilik bank atau pemodal. Nasabah di sini terbagi menjadi tiga, ada giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama ada giro. Giro adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, atau sarana perintah lainnya, atau juga dengan cara pemindah bukuan. Giro memakai akad wadiah, yaitu pihak bank wajib menjaga dana titipan nasabah dan bertanggung jawab atas pengembalian bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah. Keuntungan atas akad ini sepenuhnya milik bank, dan bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah dengan tidak diperjanjikan di awal akad. Penghimpunan kedua yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu dengan tabungan. Tabungan adalah titipan pihak ketiga kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kwitansi, kartu ATM, atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau juga dengan cara pemindah bukuan. Pada tabungan terdapat dua akad, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah itu, pihak bank wajib menjaga dana titipan nasabah dan bertanggung jawab atas pengembalian dana. Sedangkan akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu pihak nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Di awal akad, keuntungan dibagi hasil dibuat dengan besar, bank sekitar 60% dan nasabah 40%. Akad mudharabah pada tabungan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana atau nasabah memberikan kebebasan kepada pengelola dana atau bank dalam pengelolaan investasi. Sedangkan mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana atau nasabah memberikan batasan kepada pengelola dana atau bank mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Penghimpunan dana yang ketiga ada deposit. Deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu atau sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan, atau bisa disebut sudah jatuh tempo. Dan deposit menggunakan akad mudharabah. Jadi dengan tiga cara itulah bank syariah menghimpun dana. Masuk ke penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Sini ada ilustrasi singkat, bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya cara bank syariah menyalurkan dana. Yang pertama ada debt financing atau jual beli. Kedua ada equity financing atau kemitraan. Ketiga fee based income atau jasa. Dan yang terakhir ada qard. Ada debt financing atau jual beli, yaitu suatu pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah kepada perusahaan dengan pengembalian dan tingkat keuntungan bank telah ditentukan di awal. Debt financing memiliki tiga akad. Yang pertama ada murabahah, yaitu transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada istisna, yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan produk dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang sudah disepakati dan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada salam, yaitu transaksi jual beli dengan pembayaran di muka sebesar 100% dan penyerahan produk di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Penyaluran dana yang kedua yaitu dengan equity financing atau kemitraan. Bank berperan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan tersebut berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad pada equity financing. Pertama ada mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki dengan cara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya. Penyaluran dana yang ketiga ada namanya fee based income atau jasa. Yang pertama ada ijarah, yaitu mengambil suatu manfaat yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat tertentu. Selanjutnya ada wakalah, yaitu pihak nasabah memberikan wewenang kepada pihak bank untuk mewakili dirinya untuk melaksanakan urusan dengan pihak terkait dengan batas wewenang dan dalam waktu tertentu.
Ada juga kafalah, yaitu jasa penjamin nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin dan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Ada pula hawalah. Hawalah yaitu mengalihkan hutang piutang untuk membantu supplier mendapatkan modal agar dapat melanjutkan produksinya. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah terakhir adalah qard. Qard ialah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan pinjaman yang bersifat konsumtif. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.